Halo Sobat Nawikrama TV, tahukah Anda? Setelah Los Angeles dan New York, kini giliran San Francisco dihantam gempa kena karmakah Amerika. Dalam beberapa hari terakhir ini, dunia dibuat terbelalak dengan adanya bencana besar yang menimpa Amerika Serikat. Negara yang selama ini digadang-gadang sebagai negara paling canggih secara teknologi, nyatanya juga tidak mampu untuk membendung amukan kekuatan alam yang tengah bergelora. Kebakaran besar yang disebut-sebut menjadi kebakaran terbesar sejak Amerika didirikan 1770, tengah melanda kota Los Angeles, negara bagian California. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Ribuan rumah mewah para pesohor dunia hangus dilalap si jago merah. Korban jiwa berjatuhan yang tidak sedikit. Dan kerugian materi mencapai ribuan triliun rupiah. Belum selesai di Los Angeles, kebakaran juga kembali menghanguskan komplek perumahan di New York yang memaksa banyak orang harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Dan tidak berhenti sampai di situ, Amerika kembali diguncang oleh bencana yang cukup hebat, yaitu gempa bumi yang menghantam kota San Francisco, salah satu kota besar di pesisir barat Amerika Serikat yang tidak jauh dari kota Los Angeles. Ada apa dengan kalian Amerika? Entahlah. Banyak warganet yang mengaitkan antara kejadian ini semua dengan apa yang terjadi di Palestina, Irak, Afghanistan, dan sebagainya. Karena Amerika punya andil besar dalam peperangan yang mengorbankan banyak nyawa di negara-negara itu, baik melalui bantuan dana perang maupun bantuan militer secara langsung. Warga San Francisco dikejutkan dengan gempa bumi berkekuatan 3,7 skala Richter yang terjadi pada Jumat pagi sekitar 7 pagi. Menurut survei geologi Amerika Serikat USGS, gempa tersebut berasal sekitar 3 mil di sebelah barat laut pusat kota, dengan epicentrum yang terletak di dekat kebun binatang San Francisco. Gempa bumi terjadi pada kedalaman 5,2 mil dan terasa di seluruh wilayah Teluk San Francisco, dengan laporan guncangan keras yang diikuti gemuruh singkat. Meskipun tidak ada kerusakan besar atau korban luka yang dilaporkan, gempa bumi ini menjadi pengingat akan kerentanan wilayah tersebut terhadap aktivitas seisme getaran terasa di seluruh wilayah Teluk. Warga di seluruh Bay Area, termasuk wilayah di San Francisco, Daly City, dan Pasifika melaporkan merasakan gempa tersebut. Banyak yang menggambarkan kejadian tersebut sebagai guncangan tiba-tiba yang menggetarkan jendela dan sempat mengganggu rutinitas pagi. Mengingat kedalaman gempa yang relatif dangkal, dampaknya lebih terasa di daerah yang lebih dekat dengan epicentrum. Namun besarnya gempa tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan. Struktural laporan USGS dan aktivitas seismik regional, USGS memberikan data awal yang mengidentifikasi besarnya kedalaman dan lokasi gempa. Ahli seismologi menekankan bahwa kejadian ini tidak jarang terjadi di wilayah tersebut, yang terletak di sepanjang Cesar, San Andreas, dan sering mengalami gempa bumi berkekuatan rendah hingga sedang. Aktivitas tektonik di Bay Area menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan, karena peristiwa seismik yang lebih besar tetap menjadi risiko yang signifikan. Pelayanan darurat setempat mengingatkan warga untuk meninjau protokol keselamatan dan memastikan perlengkapan gempa bumi selalu mutakhir. Konteks sejarah, San Francisco tidak asing dengan aktivitas seismik. Meskipun gempa berkekuatan 3,7 skala Richter pada hari Jumat dianggap kecil, gempa ini mengingatkan kita pada sejarah seismik di wilayah tersebut, termasuk gempa dahsyat 1906 dan gempa lomba Priata berkekuatan 6,9 skala Richter pada 1989. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam pemantauan gempa bumi dan sistem peringatan dini telah meningkatkan kemampuan penduduk untuk bersiap dan menanggapi kejadian tersebut. Aplikasi MyShake di California, misalnya, memberikan peringatan waktu nyata untuk aktivitas seismik. Implikasi bagi penduduk dan pengunjung. Gempa bumi tersebut menyebabkan gangguan minimal, tetapi telah memicu kembali perbincangan tentang kesiapsiagaan terhadap gempa bumi di Bay Area. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh penduduk dan pengunjung meliputi safety first. Selama gempa bumi, orang harus merunduk, berlindung, dan berpegangan hingga guncangan berhenti. Hindari berdiri di dekat jendela atau benda yang tidak aman yang dapat jatuh. Kesiapsiagaan
Rumah tangga harus menyediakan perlengkapan gempa bumi dengan perlengkapan penting seperti air, makanan yang tidak mudah rusak, senter, dan perlengkapan pertolongan pertama. Keamanan gedung, warga dan pemilik properti harus memastikan rumah dan bangunan mereka mematuhi standar keselamatan. Seismik menatap ke depan, meskipun gempa bumi hari Jumat tidak mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Gempa bumi tersebut menjadi peringatan bagi warga Bay Area untuk tetap waspada. USGS terus memantau aktivitas seismik di wilayah tersebut, menyediakan data yang berharga bagi para peneliti dan perencana tanggap darurat. Sebagai kawasan dengan sejarah seismik yang kaya, Bay Area harus memprioritaskan kesiapsiagaan, ketahanan, dan kewaspadaan untuk mengurangi risiko gempa bumi di masa mendatang. Setelah gempa yang terjadi hari Jumat, gempa bumi berkekuatan 3,5 skala Richter di dekat Concord di ISB mengguncang wilayah tersebut pada hari Minggu. 2 hari setelah gempa bumi berkekuatan serupa melanda Samudra Pasifik di lepas pantai San Francisco pada hari Jumat. Menurut data dari badan tersebut, warga di seluruh wilayah melaporkan guncangan ringan, tetapi tidak ada kerusakan langsung akibat kedua gempa bumi tersebut. Data USGBS untuk kedua gempa bumi sebelumnya melaporkan bahwa masing-masing gempa berkekuatan 3,7 skala Richter. Saat para seismolog meninjau data yang tersedia, mereka sering merevisi skala magnitudo gempa bumi yang dilaporkan dan memperbarui peta tingkat keparahan guncangan lokasi. Gempa bumi hari Jumat mengingatkan kita pada salah satu gempa bumi terbesar sepanjang masa. Gempa berkekuatan 7,9 skala Richter yang hampir menghancurkan San Francisco pada 1906. Gempa di hari Jumat dan gempa yang jauh lebih dahsyat kemungkinan akan terjadi di sepanjang patahan lempeng San Andreas, kata Robert Schkomal, seorang ahli geofisika peneliti United States Geological Survey. Data lokasi awal dari USGS menunjukkan bahwa keduanya mungkin berbagi lebih dari satu garis patahan. Keduanya terjadi di lokasi yang hampir sama, sekitar 2 mile di sebelah barat Golden Gate Park. Schkomal mengatakan tidak mungkin untuk memastikan dengan pasti apakah kedua gempa tersebut terjadi di epicentrum yang sama, karena adanya perubahan dalam teknik pengukuran selama seabad terakhir. Pada tahun 1906, kami tidak memiliki instrumen seismik terbaik. Dikatanya, gempa bumi dengan ukuran serupa juga cukup umum terjadi di wilayah barat San Francisco, katanya. Kami telah mengalami puluhan gempa berkekuatan 3 skala Richter hanya dalam beberapa dekade terakhir di sepanjang wilayah kecil ini, dikatanya. Dan meskipun risiko gempa bumi di wilayah San Francisco serius, gempa bumi kecil hari Jumat tidak menandakan datangnya gempa yang lebih dahsyat, katanya. Saya tidak akan mengatakan gempa bumi ini harus membuat siapapun khawatir, kata Schkomal. Gempa susulan di wilayah tersebut. Gempa usulan biasanya merupakan gempa bumi yang lebih kecil yang terjadi setelah gempa bumi yang lebih besar di area yang sama. Gempa susulan biasanya merupakan perubahan kecil di sepanjang bagian patahan yang bergeser pada saat gempa bumi awal. Permintaan USGS untuk gempa berkekuatan 3,6 skala Richter menarik lebih dari 6.000 tanggapan dari Santa Rosa hingga Santa Cruz, dan hingga ke pedalaman seperti Dublin dan San Jose. 1 bulan sebelumnya, wilayah California Utara juga diguncang oleh gempa yang berkekuatan 7 skala Richter. Pada hari-hari setelah gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter mengguncang pesisir California Utara pada hari Kamis, para ilmuwan bergegas memasang sensor di antara pegunungan terjal dan cekungan sungai di wilayah tersebut, dengan harapan dapat mempelajari lebih lanjut tentang zona patahan yang menimbulkan salah satu ancaman terbesar bagi daerah Mendocino dan Humboldt. Kami ingin menangkap sebanyak mungkin gempa susulan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang segala sesuatu yang terjadi di Cesar, Mendocino di lepas pantai, di tempat tanah retak, kata Tim Clements dari Pusat Sains Gempa Bumi Survei Geologi Amerika Serikat. Di Moffett Field, di atas para ilmuwan memindai wilayah tersebut melalui satelit untuk mendeteksi tanah longsor atau jalan yang rusak. Di darat, mereka mencari aliran puing dan tanah longsor. Dan di Bay Area, para kru sedang mengukur bagaimana gempa bumi Humboldt memicu pergeseran kecil pada patahan di wilayah kami.
Mereka menemukan bahwa patahan Hayward bergeser hanya sepersekian inci. Menurut data yang dikumpulkan oleh ahli geologi peneliti Austin Elliott dari USGS Airwake Science Center dari Auckland. Gempa bumi yang terjadi pada jam 10.44 pagi hari Kamis itu merupakan gempa bumi terbesar di California sejak gempa berkekuatan 7,1 skala Richter mengguncang kota Red Gedges di Kern County pada tanggal 5 Juli 2019. Epicentrum gempa minggu ini berada di bawah Samudra Pasifik, sekitar 40 mil dari lepas pantai kota bersejarah Farndale di Humboldt County. Warga membersihkan sisa-sisa kerusakan pada bisnis dan beberapa rumah. Tetapi infrastruktur publik utama di wilayah tersebut tampaknya tidak mengalami kerusakan parah. Menurut Eureka Time Standard, beberapa toko tutup untuk perbaikan dan pembersihan karena jendela retak, pipa pecah, ubin, langit-langit jatuh dan inventaris rusak. Setiap kali terjadi gempa bumi, mereka merasa seperti pohon akan melompat sedikit karena guncangan hebat. Hampir seperti ada sesuatu yang menabrak pohon, dikatanya. Gempa bumi ini menjadi ujian besar lain bagi sistem peringatan dini gempa bumi, West Coast Chakular. Dan ini merupakan keberhasilan besar memperingatkan sekitar 5 juta penduduk antara Salinas dan Lincoln City. Dengan alarm keras dan instruksi untuk menjatuhkan diri, berlindung dan bertahan. Sieteler sangat akurat awalnya melaporkan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter, kata Robert Michael, The Grot dari survei geologi AS di Pasadena. Setelah lebih dari 1 dekade dalam pengembangan sistem, Sieteler kini memiliki lebih dari 1.500 sensor gempa di California, Oregon, dan Washington yang menyediakan informasi yang digunakan untuk memperingatkan orang-orang yang beresiko. Ketika selesai pada akhir 2025, Saklar akan memiliki lebih dari 2.000 sensor yang akan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja. Saklar sistem ini melakukan persis apa yang seharusnya dilakukan. The Ground diperkirakan 5 juta orang, diperingatkan oleh setidaknya 1 mitra pengiriman peringatan Schutzschalter sistem peringatan darurat nirkabel FEMA yang didistribusikan seperti peringatan Amber, aplikasi Maishage yang dikembangkan oleh Hucci Berkeley, dan sistem peringatan gempa bumi Android milik Google. Clemens mengatakan ada peluang 1 dari 20 terjadinya gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter minggu depan. Banyak komunitas di wilayah tersebut dibangun di atas penurunan sebutan sungai, yang berarti mereka rentan terhadap gempa susulan.